Kali ini menarik banget nih, soalnya di depan kita ada satu rumah yang merupakan price leader di area atau lokasinya. Nah, hari ini kita lagi ada di daerah Kebraun Wiyung, Surabaya Barat ya. Dan ini adalah perumahan baru, namanya itu Harvest Link, dan ini adalah tipe 5x12, namanya itu tipe Meta Deluxe ya, yang punya luas tanah 60 meter persegi, luas bangunannya 78 meter persegi. Di dalamnya ada 3 kamar tidur sama ada 2 kamar mandi. Nah, buat harga rumahnya itu developer buka start dari 1,1 miliaran ya, nanti harganya bisa sampai 1,2 sampai 1,3 miliaran. Jadi masih jauh di bawah 1,5 miliar, tapi kalian dapat lokasi yang nggak jauh dari Surabaya Pusat. Sebagai contoh, kalau ke daerah Jalan Joyoboyo atau Jalan Darmo di Ponorogo gitu, lokasinya itu cuma sekitar 10 sampai 12 menitan aja, itu di jam-jam macet ya, jam-jam 10, jam sore, jam 4 gitu, nggak sampai 15 menit. Nah, dan ini tuh perumahan baru tapi pengembangan dari perumahan sebelumnya, mungkin kalian udah tahu Grand Harvest ya. Nah, kita mulai bahas dari bagian depan. Ini dia menggunakan konsep yang namanya itu Japandi. Jadi udah cukup umum juga ya di Surabaya, model Japanese Scandinavian gitu. Jadi dia punya unsur yang warna coklat di atasnya, itu yang bikin rumah ini bisa disebut Japandi. Jadi ada warna-warna coklat, biasanya sih kebanyakan coklat muda ya, kayak yang dipakai di rumah ini. Nah, rumahnya sendiri itu kita suka banget, soalnya kalau dari developernya ini, by the way ini developernya itu dari Abdal Nusa, dari PJM, sama dari Profes ya, jadi mereka bertiga ini collab, dan di project-project sebelumnya mereka itu terkenal sama kualitas bangunannya yang bagus. Kenapa? Soalnya di tiap rumahnya, baik yang 1 lantai nantinya atau yang 2 lantai, itu semuanya udah pakai tiang pancang, jadi pakai pondasi itu namanya minipal. Coba kalian search di Google, soalnya pondasi minipal itu adalah jenis pondasi yang paling mahal. Nah, buat rumahnya sendiri ini bagian depan ada carport, ini muat 1 mobil aja ya, mungkin kalau dipepetin gitu 1 motor di sebelahnya juga masih muat. Dan setiap rumah itu udah dikasih kanopi. Nah, kanopinya ini dia bagus banget, soalnya dia pakai besi holo itu yang tebel. Kita contohin ya, ini suaranya kelihatan kokoh banget, jadi nggak akan cepat rusak, ini bakal tahan lama banget. Nah, kalau di sampingnya carport itu juga udah ada taman, yang mana dia juga jadi area untuk tempat tandon, tempat taruh sampah, rumah pompa, dan lain sebagainya. Dan ini cocok juga buat kalian yang suka rumah klaster tapi masih ada privasinya, soalnya di pinggir samping pembatas antar rumah itu masih cukup tinggi. Biasanya kan rumah-rumah sekarang, rumah klaster itu nggak ada pembatasnya gitu, tapi yang ini masih dikasih pembatas. Nah, ini tuh di bagian depan juga ada satu kotak ya, atau biasa disebut dengan cubicle service area, di mana ini tuh satu tempat untuk taruh mesin cuci, taruh jemuran, dan lain sebagainya. Jadi nanti di area taman belakang rumah itu tidak kepotong nih space-nya buat buat jemuran gitu. Karena jemurannya udah disiapin satu tempat tersendiri. Buat carportnya ini dia bagus, soalnya dia pakai paving nih. Jadi memang bukan yang paling mewah yang kayak pakai keramik atau granital gitu, tapi ini kalau semisal sewaktu-waktu kalian mau mengganti ada kerusakan, itu ini yang paling murah. Dan tetap kelihatan masih bagus ya, kelihatan rapi banget, jadi sama jalan nanti itu kesannya kayak menyatu gitu, nggak beda sendiri. Sekarang kita bahas bagian dalam rumahnya. Nah, seperti biasa kita bakal bahas dari pintunya dulu ya, dimana ini dia menggunakan pintu yang solid. Dan ini kita suka banget ya, soalnya dia bentuknya itu semacam kayu expose. Jadi kelihatan nih serat-seratnya itu bagus banget. Nah, untuk pintunya sendiri dia udah pakai smart lock, dimana smart locknya ini dia pakai merek Dexon, tapi yang bulat gitu ya, lucu. Jujur ini pertama kali kita lihat dipakai di rumah Surabaya. Nah, begitu masuk itu langsung aja ada satu ruangan open space yang ada ruang keluarga sama ruang makannya. Nah, kita bahas dulu dari area ruang keluarga, di mana ruang keluarganya sendiri ini punya jarak sampai ke bagian TV atau depannya itu 4 meter, jadi lebih dari cukup ya, karena biasanya 3 meter aja itu udah cukup banget. Nah, sofanya sendiri dia itu pakai yang lebar 160 ya, ini dibikin 2 seater, tapi kalau kalian pakai yang 3 seater juga masih muat. Dan buat ruang makannya, ini ruang makannya itu dibentuk yang 4 seater, dan dia pun materialnya itu pakai yang warnanya senada sama air pintunya ya, dia coklat-coklat yang tua, dan kelihatan nih seratnya itu agak-agak terekspos gitu. Nah,
buat bagian dapurnya itu memang posisinya di depan. Tapi kalau kalian nggak suka dapur depan, itu nanti kalian masih bisa pindahan dapurnya ke area bagian belakang. Nah, tetapi kalau dapurnya di bagian depan gini, dia nanti punya akses langsung menuju area servis ya. Jadi nanti untuk akses keluar dari dapur itu bisa berbeda daripada pintu utamanya, bisa lewat pintu samping, dan pintu samping ini menuju area servis di mana nanti kalian bisa taruh buat mesin cuci, terus area jemuran dan lain sebagainya. Nanti tinggal kalian pasangin kanopi aja di atasnya. Nah, buat di rumahnya sendiri ini materialnya dia pakai granit tile ya. Ini lebarnya 60 x 60 dan natnya itu warna putih. Biasanya kan natnya warna hitam. Jadi ini sesuatu yang bisa dibilang fresh, jadi agak beda daripada biasanya. Dan juga di bagian pinggir lantai ini dia dipasangin plin ya, atau satu bagian granit yang berada di sisi tembok bawah, di mana itu berfungsi kalau kalian pel rumahnya itu ketika si pelnya itu kena tembok, biar airnya itu nggak ngeresep atau ngerembes ke bagian temboknya. Nah, di bagian bawah tangga ini dijadiin satu area kamar mandi ya, lengkap ada kloset duduk, ada shower, dan ada wastafel. Jadi ini bukan powder room, tapi memang bener-bener kamar mandi. Nah, semua sanitarinya itu dia udah pakai merek Toto. Dan di sebelahnya meja makan itu nanti masih ada satu space bisa buat jadi storage. Nah, kalau kita geser lagi, di sini tuh ada satu kamar tidur di mana kamar tidurnya itu punya dimensi 2,5 x 3 ya, dan dia punya ventilasi ini menggunakan pintu samping ke arah taman belakang. Dan nantinya ini kalian akan dapat colokan AC-nya aja ya, kalau AC-nya itu kan belum dapat. Jadi nanti kalian tinggal beli unit AC-nya aja, kalian nggak usah khawatir buat instalasinya. Nah, kalau kita geser ke bagian belakang, ini adalah area taman belakang. Nanti itu kalian dapatnya kosongan ya, belum ada conwood atau kayu bawahnya gitu, sama kursi sampingnya juga belum ada, tapi nanti kalian bisa kreasikan area taman belakangnya kayak di rumah contoh ini. Di bagian tangga buat naik ke lantai 2 ini kalian bisa lihat ya, ini tangganya terang banget meskipun kalau lampunya nanti dimatikan semua, karena di bagian belakang dan bagian ke depan rumah itu sama-sama ada jendela yang bikin cross ventilation di bagian tangganya itu menjadi baik. Nah, begitu naik ke lantai 2 ini kita menemukan satu koridor yang ukurannya memang nggak besar, ini kecil aja, tapi di sini menghubungkan antara beberapa ruangan yang ada di lantai 2. Ruangan yang pertama ini adalah kamar untuk anak, di mana punya dimensi itu sekitar 2,5 x 3 nantinya. Dan untuk di rumah contoh ini dijadikan sebagai ruang kerja ya. Tapi yang kita suka dari semua kamar di rumah ini itu punya satu jendela yang punya view itu ke arah taman. Jadi nanti kamarnya ini nggak akan gelap, meskipun otomatis nggak seterang kamar yang utama ya. Tetapi di sini udah dikasih jendela. Nah, jendelanya sendiri itu dia bagus banget, soalnya ini dia pakai material itu kusennya dari merek GKK. Jadi ini tuh kusen pabrikan, bukan kusen rakitan kayak rumah pada umumnya. Nah, nanti buat colokan AC itu udah disediakan ya sama developer, jadi kalian tinggal pasang unit AC-nya aja. Nah, kita geser ke tengah. Jadi di lantai 2 ini nggak ada kamar mandi dalam ya, cuma ada satu kamar mandi sharing, tapi udah lengkap banget, soalnya itu udah dikasih shower. Mana lagi showernya itu dia kasih shower yang shower tanam, jadi bukan shower yang kelihatan selangnya gitu. Di sampingnya ini nanti kalian nggak usah pasang tempat sabun lagi ya, karena dia udah dikasih satu bolongan di mana nanti kalian bisa taruh sabun ataupun peralatan mandi lainnya. Jadi kelihatan rapi banget, nggak kelihatan muncul-muncul, juga hemat space. Nah, semua sanitarinya ini dia pakai merek dari Toto, baik showernya, wastafel, sampai kloset duduknya. Nanti itu saluran water heater juga udah disiapin dan udah dikasih exhaust-nya ya, jadi kalian nggak perlu nambah exhaust lagi. Nah, buat kamar yang utama, ini berada di bagian depan rumah, dia punya dimensi 4 x 3. Kasurnya sendiri ini bisa kalian pasang yang ukuran queen size ya, ini 160 x 200, di mana nakas samping kanan kiri ini juga masih muat, jadi nggak perlu ngorbanin space. Tapi misal kalian suka banget, kalian pengen kasur 180 itu masih muat, soalnya di space antara nakasnya itu masih ada, baik di area yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Jadi misal ini kasurnya 180 juga masih nggak ada masalah. Nah, lemarinya itu ditaruh di bagian depan kasur. Ini keren banget, soalnya dia pakai lemari yang nggak ada pintunya. Nah, kenapa nggak ada pintunya? Karena di rumah-rumah kompak zaman sekarang, rata-rata lemari itu biasanya udah nggak pakai pintu. Karena kan lemari juga di bagian dalam kamar ya. Otomatis yang mengakses kamar ini juga cuma
owner atau pemiliknya aja. Nah, ini space sampingnya, ini nanti di baliknya pintu juga bisa dimanfaatin jadi satu ruangan, nanti bisa taruh buat sepatu ataupun taruh buat jaket-jaket ya. Biasanya kan jaket nggak dimasukin ke lemari kalau sering dipakai. Di sampingnya pun ini masih ada satu meja, bisa difungsiin jadi meja rias ataupun meja kerja ya. Dan kamar ini itu punya view ke arah depan rumah dan jendelanya itu cukup besar, meskipun nggak yang besar-besar banget, tapi cukup banget buat nerangin satu kamar tidurnya. Oke, gimana nih pendapat kamu tentang rumah di Harvest Link tipe Meta ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.